Haleluya, shalom, damai hati. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi, shalom, damai hati. Puji Tuhan. Ya, dari tempat ini saya dengan hormat ucap terima kasih Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya malam ini untuk jadi berkat buat jemaat lewat firman Allah dalam syukuran hari ulang tahun gereja yang Kristen Alkitab di Indonesia ya, yang ke-46. Puji Tuhan. Bahkan semua staf majelis jemaat, Tuhan memberkati. Bantu saya dalam doa sehingga firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri karena jarang-jarang kita ketemu. Nama saya Pak Alphonse ya, nama kecilnya itu Valentino ya, panggil saya Pak Alphonse ya, karena saya istri saya Ambon, ibu saya dari Jawa, jadi kelihatannya agak sedikit mirip-mirip Mas Jawa ya, tapi saya lahir di Papua, jadi kita orang Papua. Amin. Kita percaya tidak pandang kulit, rambut, tapi kita tahu bahwa firman Allah mempersatukan kita malam ini. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa ada dengan jemaat di tempat ini karena kasih Tuhan. Dan kemarin Bapak Gembala berikan waktu buat saya pikir kemarin ya, tapi puji Tuhan pas tabrakan dengan kebetulan kemarin kita ada acara juga. Bapak Gembala kasih informasi Bapak kita tunda tanggal 15. Puji Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Malam ini kita boleh ketemu, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Suatu kapan syukur malam ini lewat bertambah setahun, 46 tahun bagi gereja Kristen Alkitab Indonesia. Saya percaya bahwa umur yang sudah sangat cukup dewasa. Amin. Dan saya yakin bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita terus berdoa supaya dengan bertambah setahun pelayanan dapat tetap maju, eksis, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Banyak jiwa kita bawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pergumulan-pergumulan yang ada, saya percaya bahwa banyak ya beban jemaat ini sementara gumuli ya, ke depan menyangkut pergumulan pembangunan, menyangkut segala macam hal, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Doa orang benar besar kuasanya ya, doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita berdoa, saya percaya bahwa sejauh timur dari barat ya, Tuhan senantiasa menolong kita. Tidak berlambat, mari sama-sama kita buka kitab kita akan belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka kitab kita dan kita akan bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga yang ke-27, 2 ayat saja sebagai yang kado malam ini. Amin. Kita percaya bahwa malam ini malam yang penuh dengan sukacita. Dengan bertambah setahun gereja Kristen Alkitab Indonesia kita percaya bahwa ada hal-hal yang baru. Dan malam ini kado ulang tahun ini yaitu dalam Injil Matius 11 ayat 25. Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Saya baca dan kita perhatikan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi yang menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Saya ulangi, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain
Tidak seorang pun mengenal Allah anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sama-sama belajar firman Tuhan malam ini, karena ini merupakan malam yang penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Amin. Alkitab itu ya dan amin, mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, sikap untuk membawa kita kepada kebenaran. Di sini firman Tuhan datang kepada kita lewat Matius pasal yang ke-11. Perhatikan baik, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dan engkau nyatakan kepada orang kecil. Amin. Di sini kita melihat ada beberapa hal yang sangat menarik bagi kita yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kita melihat firman Tuhan malam ini bahwa ketika Yesus dia mengundang, mengajak lewat Alkitab malam ini kepada kita untuk melihat bagaimana suatu tindakan yang benar-benar yang Yesus inginkan ketika kita menikmati anugerah, pertolongan, berkat, penyertaan Tuhan, yaitu ucapan syukur. Amin. Yesus mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur. Di sini kita harus perhatikan bahwa mengapa kita harus mengucap syukur malam ini. Jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus memberi contoh. Di dalam ayat ini dia memberikan contoh bahwa kita harus mengucap syukur. Sehingga di mana-mana kita diberkati, ketika kita punya jabatan, ketika malam ini kita memperoleh hal yang terbaik, yaitu dengan genapnya 46 tahun jemaat yang ada. Ini semua hal yang senantiasa kita syukuri, karena Yesus sendiri yang memberikan teladan. Yesus mengatakan bahwa kita harus memberi contoh. Ya, mari kita baca satu ayat, Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan yang itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Berarti Yesus memberi contoh. Dan hari ini jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia menikmati sukacita, kebahagiaan dengan bertambah setahun. Pelayanan yang sudah cukup dewasa, 46 tahun. Kita melihat bahwa Yesus memberikan suatu contoh supaya kita senantiasa mengucap syukur. Dan malam ini kita lakukan, karena kita tahu bahwa itu bukan dari kata-kata manusia, hikmat manusia, peraturan-peraturan manusia, tapi keluar dari kebenaran. Amin. Yesus melakukannya, dia memberikan contoh untuk senantiasa kita mengucap syukur. Dan jemaat malam ini sangat dominan melakukan apa yang diterapkan oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lanjut. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, Kristus memberi contoh, memberi teladan. Yang kedua, kita mengerti bahwa diperintahkan oleh Kristus sendiri. Kristus perintahkan, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Baik atau tidak baik, tetap mengucap syukur. Terlebih khusus malam ini kita menikmati keberkatan Tuhan.
Anugerah Tuhan yang terbesar, jemaat merasakan bahwa sepanjang 46 tahun tantangan, persoalan, pergumulan, amin, dalam menjalani pola pelayanan tidak gampang. Ya, jatuh bangunnya pelayanan ini kadang-kadang dengan titisan air mata. Amin, Bapak Gembala. Bergumul satu masalah, ada masalah yang lain. Ketika masalah itu selesai, ada masalah yang lain, tantangan yang lain. Tetapi tidak pernah putus-putusnya untuk senantiasa berdoa. Karena inilah tugas pelayanan. Amin. Nah, sepanjang umur 1 sampai perjalanan 46 tahun tidak terlepas dari pergumulan. Cuma tetap kuat eksis untuk percaya janji Tuhan. Kita membangun, bukan membangun hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi membangun kerajaan Allah di bumi. Amin. Untuk menampung jiwa-jiwa kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tantangan lepas tantangan, pergumulan lepas pergumulan, masalah lepas masalah. Puji Tuhan, selama kita hidup tidak terlepas dari masalah. Karena kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan berbagai masalah. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan apa? Bersama-sama dengan Allah, ya sanggup melakukan perkara-perkara besar dan perkasa. Amin. Masalah ada. Di situlah Tuhan izinkan kita di dalam pekerjaan pelayanan, dari dalam pelayanan, dari jemaat, dari keluarga, amin, dari sekitar kita. Tetapi kita tetap perhatikan ke depan bahwa ini panggilan, amin. Ini panggilan, dan kita tahu bahwa ketika perahu, amin, ya bahtera pelayanan ketika ditempa dengan angin badai, ya, dengan ombak yang begitu besar. Ketika dia melewati semua persoalan itu, dia akan melihat ada pelabuhan yang menyambut dia di depan. Amin. Demikian dengan bahtera pelayanan gereja Kristen Alkitab di Indonesia. Dalam berbagai macam persoalan, di dalam program pelayanan jatuh bangun, di dalam mengiringi tugas panggilan, tetap eksis. Amin. Ada gesekan, ada masalah, ada mungkin ketidakcocokan. Iblis terus mendakwa, iblis membuat pecah belah, iblis membuat tidak ada sukacita, keharmonisan, kerjasama. Amin. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tahu hati kita. Tuhan dia melihat dari surga. Apapun cara kerja setan untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan, ketika kita ada dalam tugas panggilan pelayan, Allah terus bekerja, amin, untuk tetap mempersatukan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terlebih khusus hari-hari ini, perkembangan gereja di mana-mana, amin, mempengaruhi hidup kita dengan berbagai macam cara. Tetapi kita tahu, ketika kita hidup dengan Tuhan, Roh Tuhan ada, amin. Roh itu terang, dia akan memisahkan gelap dan terang. Dia akan tahu ketika saya di situ ada api, amin. Api Tuhan. Perjalanan Musa ketika Tuhan panggil, Musa tidak dapat berbuat apa-apa. Perjalanan bangsa Israel tidak bisa berbuat apa, menjalani perjalanan sampai ke Kanaan, sampai semua mati di patok ular padang gurun. Penyertaan Tuhan sempurna. Siang tiang awan, malam tiang api, bersebut berkat, ada mana dari surga, ada, amin, ada daging dari surga. Tapi perjalanan itu tidak gampang. Seringkali persegutan, masalah, banyak hal terjadi. Tetapi tetap percaya, amin. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mengizinkan persoalan karena dia ada di tengah-tengah kita, amin. Dan saya percaya bahwa ketika jemaat saat malam ini mengucap syukur atas kasih Tuhan bertambah 40 tahun, saya percaya tidak gampang, amin. Bapak Gembala, ya, tidak gampang perjalanan gereja dengannya, ya.
air mata, ya. Kadang-kadang sampai kadang-kadang sudah tidak mampu, mau menangis tidak bisa. Mau jemaat ada lagi malu lagi kita hamba Tuhan menangis, ya. Tapi Tuhan bilang menangis, ya. Kita harus mencucurkan air mata, amin. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Rasul Paulus bilang, engkau belum sampai mencucurkan darah, ya. Kadang-kadang kita berpikir mungkin kita melayani hanya sekedar kita berdiri, tapi kita lihat bahwa malaikat Tuhan ada, amin. Tuhan ada, mungkin tidak sempurna. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bagus, mungkin orang lihat. Saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai menyanyi, saya tidak pandai memain musik. Tetapi ketika roh Tuhan memimpin kita, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, amin. Tuhan bekerja sehingga dunia dipermalukan. Kadang-kadang memang kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita hidup dengan Tuhan, saya percaya roh Tuhan yang bekerja. Sehingga yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Malah ini suatu kebahagiaan bagi jemaat di tempat ini. Melihat bahwa bagaimana cara Tuhan bekerja dengan berbagai macam persoalan, ya. Diperintahkan oleh Kristus. Kita baca Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang 6. Ini nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi itu katakan, firman Tuhan berkata, sekali lagi itu katakan, amin, bersukacitalah, amin. Jadi tantangan persoalan dalam perjalanan hidup kita dan dalam pelayanan kita berjemaat, amin, bersukacita, amin. Penekanan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bahwa di dalam perjalanan pelayanan firman Tuhan mengatakan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bahwa bersukacitalah. Amin. Kita percaya pekerjaan pelayanan pekerjaan itu, amin. Sehingga kita tidak bisa bilang, oh itu bagus, itu maju, itu berkembang, banyak jiwa. Tidak bisa, amin. Jiwa ini milik Tuhan, amin. Milik Bapa yang menjadi saksi di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus yang menjadi saksi di bumi, air, darah dan Roh Kudus, amin. Harus sebagai tanda pertobatan, darah Yesus sebagai tanda pengampunan dosa dan Roh Kudus sebagai penyertaan, amin. Jadi kita harus tahu bahwa kita melangkah bukan dilihat manusia, diteropoli oleh Allah Kudus. Sehingga dimana kadang kita bekerja ada sentakan, kita mau buat hal yang tidak baik, kadang-kadang kita rasa, aduh ini sudah dosa ini, amin, salah ini. Kita menangis, kita merasa Tuhan, saya tidak mampu karena roh penurut, amin, daging lemah. Tapi kita berusaha berdoa supaya kita senantiasa sempurna di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah. Malam ini kita ada dalam suasana sukacita. Terlebih khusus ke depan, berapa minggu ke depan kita akan masuk di perayaan Natal dari Kristus. Ya, saya percaya bahwa suasana ini terus terbawa. Tantangan ada, masalah ada, pergumulan ada, tapi percaya bahwa sukacita tidak pernah terlepas bagi anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Kita tahu bahwa bertahun-tahun para pelopor gereja Kristen kita Indonesia berjuang, mereka berdoa, mereka terus bergerak sampai hari ini, bukan karena mereka, amin, tetapi karena doa jemaat, amin, doa anak-anak Tuhan, sehingga hamba Tuhan tetap kuat. Kita hamba Tuhan ini semua, tetapi kita kuat karena doa jemaat, amin. Jemaat berdoa supaya kuk yang kita pikul ini, beban tanggung jawab ini bisa ringan. Bapak Gembala tidak berjalan sendiri, amin. Bapak Gembala perlu mitra, majelis, jemaat, sehingga saling mendorong, saling mengangkat, saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang sakit disembuhkan. Jadi kita harus
firman Tuhan berkata bahwa sekian 46 tahun kita hitung ke belakang, sudah dari tahun 76, kalau tidak salah ya. Itu sudah cukup. Ya, 76 ya. Perjalanan ini cukup dewasa. Ya. Misionari yang datang ini mereka bukan sekedar mereka datang, tapi itu visi Tuhan dan doa-doa jemaat menuntun mereka sehingga sampai hari ini. Amin. Dan saya percaya bahwa itu merupakan pengorbanan, baik pengorbanan keringat, yang finansial, bahkan pengorbanan darah, sehingga gereja Kristen kita Indonesia ada di kota Sorong, di Papua, di Manokwari, baru dia bisa tersebar ke seluruh 35 provinsi. Amin ya, Bapak ya. Itu semua tidak gampang. Perjuangan yang begitu besar. Jadi kalau kita melihat perjuangan ini, kita kembali ke berpikir dengan pikiran manusia. Kadang-kadang kita lemah. Tapi kembali kita berdoa. Kita berdoa minta visi Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan bahwa kembali kita melihat ke belakang perjuangan yang begitu yang menaruh doa dan perjuangan. Amin. Mazmur pasal yang ke-50 di situ dia berkata, saya akan coba membawa kita Mazmur 50 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayar nasarmu kepada yang maha tinggi. Ya, kita percaya bahwa kita harus persembahkan yang terbaik. Ya, firman Tuhan berkata bahwa persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Saat ini perjalanan 46 tahun jemaat yang ada, mereka merasa bahwa tidak ada apa-apa yang dapat mereka berikan. Amin. Tapi merasa ungkapan syukur, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, kalau jemaat ini masih ada, jemaat ini terus berjalan, itu semuanya karena anugerah. Tidak ada mas, perak dan permata yang dapat jemaat kembalikan, hanya persembahan syukur. Amin. Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban. Ya, kita persembahkan hidup kita. Jemaat tempat ini merasa bahwa perjalanan 46 tahun itu bukan karena kuat jemaat, kuat pendeta, gembala, kuat ya para mungkin pengurus harian majelis, tetapi semuanya karena Tuhan. Amin. Dan bukti nyatanya malam ini kita dapat mengucap syukur karena Tuhan. Penyertaannya sempurna bagi kita semua. Kita percaya bahwa kita senantiasa percaya bahwa kita dipercayakan dalam pelayanan, sehingga senantiasa kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik mengasihi kita. Mengucap syukur karena apa? Karena jadilah misionari hamba-hamba Tuhan. Mereka berjuang, gembala-gembala tetap berdoa. Ya, setiap majelis berdoa dan tetap berdoa untuk perjalanan pelayanan yang ada. Karena doa ini yang dapat yang mengubah segala sesuatu. Hidup ini ya ke depan kita percaya bahwa dunia ini bukan wilayah kita. Amin. Dunia ini wilayah neraka. Ada kebencian, kemarahan, iri hati, ada ya hal-hal yang tidak berasal dari Allah, sehingga kita yang dipercayakan Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita bukan lagi manusia yang datang secara manusia duniawi, tapi kita suka manusia rohani, sehingga tidak ada hal yang kita tunjukkan sebagai itu. Kita sampaikan kepada dunia bahwa kita ini anak Tuhan, karena kita bukan dari dunia, tetapi kita dari surga. Amin. Kita hanya sementara, dan kita akan kembali ketika Tuhan memanggil kita. Sehingga kita ada di dalam dunia tidak terlepas dari persoalan masalah, apalagi dalam pekerjaan pelayanan. Tidak terlepas, iblis tidak tahu bahwa ini untuk merebut, merampas jiwa-jiwa dari api, sehingga dia menghambat, dia menghalangi supaya yang kaya Kristus bisa menyatakan, kemuliaan Tuhan itu bisa menyatakan. Tapi malam ini saya percaya bahwa jemaat yang ada terus berdoa. Amin. Kita yang ada terus berdoa, sehingga jiwa-jiwa
yang lalu lalang, yang di tengah-tengah lingkungan pasar, bandara, mereka akan diselamatkan. Amin. Karena ada anak-anak Tuhan di tempat ini. Jadi kita berdoa. Ya, hari ini mungkin kita lihat hanya 2, 3 orang, 4 orang, 10 orang. Hari ini besok mungkin kita lihat 20 orang. Tetapi kita waktu Tuhan, saya percaya bahwa tempat ini tidak dapat memuat jiwa-jiwa. Amin. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana untuk memanggil mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka yang jauh yang dekat, mereka yang mungkin terhilang menjadi kembali kepada Tuhan. Tugas kita hanya kita berdoa. Dan saya percaya malam ini bahwa dengan adanya bertambah setahun gereja Kristen kita Indonesia menjadi 46 tahun, ini merupakan umur yang cukup dewasa. Yang perjalanannya memang yang kalau pengembala cerita cukup banyak pergumulan. Tapi tugas kita tidak lihat masalah yang ada. Ya, tertarik ke depan, kita percaya bahwa ke depan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Supaya generasi kita, anak-anak kita, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena situasi dunia ini saat ini ya senantiasa untuk mendakwa anak-anak muda. Tapi kita percaya bahwa kita yang ada, supaya kita melihat regenerasi yang ada ini mereka dapat diselamatkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melihat adik-adik yang menari, saya merasa bahwa puji Tuhan. Ya, mereka harus dilatih, dididik dari mulai kecil, ya, untuk melayani Tuhan. Ya, sehingga semua upah kita sama, amin. Upah kita semua sama, tidak ada yang beda. Tuhan melihat bagaimana iman kita, dan puji Tuhan, adik-adik yang tadi melayani dengan tarian, dengan tamborin, bisa panggilan pelayan Tuhan pada mereka ke depan supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan. Kita mengucap syukur karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan berdoa. Amin. Misionari sudah kembali, mereka berdoa. Mereka terus berdoa. Mungkin mereka tinggalkan kita, ya, tapi mereka tetap berdoa. Ada pelayanan gereja kita, gereja ya kita di Indonesia berdoa. Yang ada di Kota Sorong, yang ada di Manokwari, yang ada di 35 provinsi yang ada. Terus berdoa sehingga lewat benih-benih yang mereka tabur, doa-doa yang mereka tabur, terbentuklah jemaat yang ada di 35 provinsi. Itu bukan karena Bapak Gembala, amin, tetapi karena doa kita semua, amin. Misionari bisa berdoa, Bapak Gembala terus menopang, jemaat terus menopang sehingga banyak sidang-sidang yang sudah dibuka di 35 provinsi. Dan saya sangat percaya malam ini kita mengucap syukur. Saya tahu bahwa ini semuanya di seluruh wilayah ya 35 provinsi ada yang berdoa buat kita di Kota Sorong, amin. Malam ini kita memperingati 46 tahun. Saya percaya bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang di luar sana, misionari sementara berdoa buat jemaat lokal yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka satu ayat untuk kita baca. 2 Korintus pasal yang pertama ya, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Perhatikan baik. Ya, ini misionari, hamba-hamba Tuhan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Jadi karena apa? Karena doa misionari, hamba-hamba Tuhan, ya, mereka mengucap syukur, mereka berdoa supaya karya Kristus dinyatakan. Saya percaya bahwa malam ini 46 tahun perjalanan gereja Kristen Alkitab Indonesia terjadi karena doa hamba-hamba Tuhan. Amin. Mereka berdoa sehingga firman Tuhan mengatakan karena kamu juga turut membantu mendoakan. Ya, kita tidak berdoa sendiri, mereka juga turut membantu mendoakan pelayanan.
mendoakan program-program sementara di Minggu Mulia, sehingga firman Tuhan mengatakan supaya banyak orang mengucap syukur. Amin. Dengan adanya 46 tahun, kita percaya bahwa ini tanda doa kita didengar Tuhan, sehingga malam ini 46 tahun yang perjalanan gereja Kristen Indonesia, sehingga kita merayakan, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Banyaknya doa mereka untuk jemaat, banyaknya doa mereka untuk kegerakan gereja Kristen kita Indonesia di kota Sorong. Ya, karena saya melihat bahwa hari-hari ini sudah jauh malam. Ya, berbagai macam hal terjadi di kota ini, kejahatan, ya, pencurian, begal, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan. Kita harus tahu bahwa tugas kita sebagai gereja, amin, di tengah-tengah lingkungan ini, ketika kita berdoa, saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di sini bahwa yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi ketika kita berdoa, ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, berkat itu curahkan sebagai jemaat yang ada. Saya percaya ke depan akan menuai jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena doa itu tidak pernah, ya, tidak pernah gagal. Hari ini mungkin kita berdoa belum, besok belum, minggu besok belum, minggu tula belum, bulan besok belum, tahun ini mungkin agak terlambat. Tapi saya percaya kita terus bergumul dan bergumul. Apa yang kita minta tidak pernah meleset, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan tidak pernah menipu, dan Tuhan tahu setiap kita. Jadi kita berdoa, kita meminta terlebih jiwa. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan. Tergantung kita yang meminta. Amin. Kadang-kadang kita juga, ketika kita lihat situasinya, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita memberutu Tuhan, kadang-kadang kita kecewa. Amin. Kadang-kadang kita sampai putus asa, kadang-kadang kita mulai baku tawar ya Tuhan. Amin. Tapi Tuhan kenapa? Baca Alkitab, lihat nabi-nabi yang aku percaya. Kadang-kadang mereka demikian, kadang-kadang mereka buat penawaran dengan aku, tapi kita tidak tahu bahwa itu cuma Tuhan kerjakan, ya, untuk mengizinkan kita melihat kasih Tuhan. Kadang-kadang kita baru lakukan, kadang-kadang kita aduh capek, saya tidak mampu Tuhan, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan bilang terus kerjakanlah keselamatan. Amin. Dengan takut dan gentar. Dan kita akan melihat ke depan, kita akan melihat jiwa-jiwa akan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena ini saya melihat bahwa yang pekerjaan pelayanan ini, kita bergandengan tangan, kita saling mendoakan, kita saling yang bahu-bahu. Saya percaya bahwa ke depan kita akan melihat campur tangan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kasih setia Allah, ya, kebaikan Allah dan kemurahannya itu senantiasa memberikan kita suatu sosok pribadi yang kuat. Terlebih khusus kita jemaat yang ada di dalam langkah kita dalam melihat proses perjalanan 46 tahun ini. Saya tahu bahwa banyak hal yang jemaat sementara inginkan. Amin. Pergumulan ke depan, pembangunan. Amin. Ya, pergumulan apa saja yang sementara digumuli tidak terlepas dari doa. Amin. Dan saya tahu, dan firman Tuhan tidak pernah, ya, meleset, senantiasa memberikan kita kemampuan untuk melihat sampul tangan Tuhan untuk menyelesaikan semua yang sementara kita gumuli, menyangkut semua kebutuhan pelayanan. Hari ini kita ada karena suatu suasana yang sangat sukacita, yaitu genap 46 tahun Gereja Kristen Indonesia.
di Papua ya Bapak ya, di Papua, di Indonesia ya, 46 tahun. Saya percaya perjalanan 46 tahun tidak mudah. Tugas kita semua cuma mari kita sama-sama berdoa, amin, sehingga Tuhan mampukan hambanya, amin. Tuhan mampukan Bapak Gembala ya, Tuhan mampukan semua badan pekerja yang ada, sehingga bergandengan tangan untuk mengangkat tugas panggilan ini, amin. Sehingga ke depan gereja Kristen Alkitab Indonesia jaya, amin. Jaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan, amin. Karena kita kerja untuk bekerja. Malam ini ya, bukan secara kebetulan kita ada ya, kita saling mendukung, mendoakan, saling bahu-membahu untuk saling mengingatkan bahwa ketika kita ada dengan Tuhan dalam perayaan ucapan syukur yang 46 tahun gereja Kristen Indonesia, saya tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena ada suatu perkenanan Tuhan, amin. Kalau bukan perkenanan Tuhan, kita tidak berkenan, amin. Tuhan berkenan sehingga ada hubungan fellowship kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan memperkenankan kita dengan Dia, sehingga kita berkenan. Firman Tuhan tadi bilang, Matius tadi bilang, kita yang berkenan. Berkenan berarti ada suatu perjumpaan, amin. Perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga lewat perjumpaan, lewat fellowship itu dengan Tuhan, saya percaya bahwa sukacita itu tetap ada, amin. Suasana sukacita itu tetap ada. Sehingga firman Tuhan mengatakan, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Kristus memberikan contoh kepada kita. Karena kita diperintahkan oleh Kristus supaya senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Yang terakhir, kita sama-sama baca dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 20 ini ayat yang sangat menarik. Ucaplah syukur senantiasa, amin, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, amin. Jadi firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi dalam segala hal, terlebih khusus malam hari ini dalam perayaan 46 tahun hari ulang tahun gereja Kristen Alkitab Indonesia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengucap syukur, amin. Berterima kasih Tuhan. Ini anak-anakmu, mereka menari, mereka memuji Tuhan, mereka mempersembahkan yang terbaik. Bukti bahwa sampai hari ini 46 tahun Tuhan masih ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun dalam berbagai macam keterbatasan, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan ada, memberikan mereka kemampuan untuk melakukan apa yang mereka rindukan. Dan malam ini terbukti bahwa jemaat mereka sangat antusias mengucap syukur, amin. Dan firman Tuhan pada malam ini memberikan kita kekuatan untuk senantiasa kita melangkah dengan Tuhan, di mana dikatakan di sini bahwa pada ayat tadi mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bukti malam ini jemaat boleh hadir, boleh bersukacita, tanda terima kasih, ucapan syukur jemaat. Tidak ada kata lain yang dapat mereka ungkapkan, hanya mereka mempersembahkan tubuh, jiwa, roh mereka dengan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan, amin, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun buat gereja Kristen Alkitab Indonesia di Indonesia, amin.
biar lewat semuanya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan sehingga gereja Kristen Alkitab Indonesia jaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.